Alhamdulillahillazi wa'ada man atu'ahu bidaris salam wa qabila man aswahu iza taba an irtikabil atham wastajaba liman da'ahu wa kada tawakkala alaihi fi injasil maram. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'amman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bil qurab wa tanfariju bil qurab wa tuqada bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul hawatim wa istasqal gamam bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa fasim bi adadi kulli ma'lum lak. Salatu wassalam ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat wal mustami'una wal mustami'at, jamaah subuh fi rahimakumullah, yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid dan beserta dengan jajarannya, dan saya hormati ibu-ibu jamaah di belakang. Yang saya hormati peserta Zoom yang melalui Zoom di rumah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di mana pada subuh hari ini masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kesempatan, umur panjang, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah berniat nawaitul itikaf hazal masjid lillahi ta'ala, untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita niat itikaf di masjid ini sembari menghidupkan sunnah Rasulullah yang besar adalah menuntut ilmu di jalan Allah, atau kajian ahad subuh di Masjid Sultan Alauddin pada ahad ke-32 ini. Demikian juga selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, sebagai uswah hasanah kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan menguraikan sedikit tentang muraqabah sebagai suatu metode pensucian diri. Kita memahami bahwa di dalam banyak sejarah, dalam banyak riwayat, ulama-ulama itu hampir dikata masing-masing punya metode dalam rangka pendekatan diri, pensucian diri kepada Allah. Karenanya metode-metode yang dipaparkan itu boleh jadi salah satu di antara metode yang pas untuk kita, tapi belum tentu juga pas pada orang lain. Dengan banyaknya tawaran-tawaran metode itu menunjukkan bahwa kita bebas memilih dan kira-kira sesuai dengan kondisi kita. Karena memang manusia itu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Ada orang kuat dari aspek materialnya, ada orang kuat dari aspek ilmunya, ada orang kuat silaturahimnya, macam-macam orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan itu. Dari kelebihan-kelebihan itulah hendaknya kita sinergikan sehingga kita jadikan jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Metode-metode yang dipaparkan oleh ulama yang kurang lebih sama dengan itu ada namanya muawadah, ya, melakukan perjanjian. Ada musahabah, ada mujahadah, dan juga muraqabah, dan juga ada muqarabah. Ya, semuanya itu bisa dijadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan diri. Karena memang pada prinsipnya kita manusia ini yang terutama itu adalah pensucian diri. Saya kira itu adalah suatu hakikat yang harus kita dapatkan dalam kehidupan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit menyinggung bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan itu, kalau Isra itu kan tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kekuasaan Allah seperti apa. Jadi menyinggung masalah keimanan.
Yang kemudian Nabi SAW Mi'raj, ya tentu pada kita pahami adalah untuk menerima perintah ibadah salat. Begitu mulianya ibadah salat ini, sebelum Nabi diperintahkan melakukannya, memang sudah ada upaya persucian diri lebih awal. Nabi kan dibelah dadanya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Itu sebetulnya sudah mengandung nilai hakikat bahwa cita-cita murni manusia dalam hidupnya tiada lain adalah pensucian diri. Dan kalau pensucian diri itu ada pada diri kita, insya Allah kita akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Hadirin yang saya muliakan, sekarang ini kita akan membahas tentang muraqabah sebagai suatu metode dalam rangka pensucian diri atau pendekatan diri kepada Allah. Muraqabah ini berasal dari kata raqabah, yarqabu, muraqabatan. Secara etimologi biasa diterjemahkan adalah menjaga, mengawal, dan mengawasi. Ya, tentu yang dimaksudkan di sini adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengawas, sebagai pengawal, sebagai pengintai, sebagai mata-mata, sebagai CCTV kepada diri kita. Dan ini sangat penting oleh karena dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengintai pada diri kita, maka secara keyakinan tidak ada sedikit pun peluang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Karena kita yakini bahwa Allah itu ya dimanapun pasti melihat kita. Inilah bedanya kalau seseorang menjadikan pengawal, tidak ada yang melihat kita kecuali Allah dan beberapa malaikat. Dari itulah, kalau misalnya ini kita jadikan sebagai suatu metode, saya kira suatu hal yang amat teristimewa, orang itu pasti akan terbimbing, terjauh dari hal-hal untuk melakukan kemaksiatan. Dan inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita sekarang ini. Penjagaan diri kepada Allah kadangkala hanya sebatas ibadah. Tetapi setelah kita ibadah, lepas pantauan Allah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, pengertian ibadah di sini kadangkala orang kiaskan kepada ibadah mahdah. Saat salat, khusyuknya luar biasa, konsentrasinya luar biasa. Tetapi selepas daripada ibadah salat, ya seolah-olah lepas juga pandangan Allah pada dirinya. Padahal di situ dikatakan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Artinya secara totalitas seluruh waktu kita senantiasa kita dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadah yang dimaksudkan tidak hanya sekadar ibadah mahdah, tetapi seluruh aspek kehidupan kita itu tidak lepas dengan ibadah. Dan merugilah orang yang memahami istilah ibadah itu kalau hanya semacam ibadah sholat itu. Kadang-kala kan ada WA begini, berapa waktu musala dalam sehari, ya kan? Kemudian berapa kebaikan-kebaikan, kemudian dia menghitung dan memberikan kesimpulan bahwa ternyata hanya sedikit waktumu untuk melakukan ibadah. Ini suatu perhitungan dan kesimpulan yang sangat salah menurut saya itu. Kenapa? Mestinya begitu kita bangun, bahkan tidur pun juga itu ibadah. Ya, jadi mestinya menghitungnya itu tidurku itu berapa jam. Kemudian begitu saya bangun, ya apa yang saya lakukan? Ya kan? Berwudu, ya melakukan sholat. Jadi menurut saya dari tidur sampai tidur kembali itu tidak ada lepas daripada istilah ibadah. Makanya kalau ibadah itu kita maknai dari kata abidah, ya abudu, artinya penghambaan. Artinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaitan hamba dengan Tuhan itu senantiasa memposisikan dirinya sebagai terkontrol, terawasi dalam hidupnya.
Jadi dimanapun kita berada, selalu kita merasa terkontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ini yang kita gunakan sebagai suatu metode dalam diri kita, saya kira sangat kecil untuk melakukan kemaksiatan. Makanya murakabah ini kadangkala diistilahkan oleh ulama kita ma'iyatullah, yakni suatu metode kebersamaan dengan Allah. Ya. Kebersamaan dengan Allah. Nah, baik, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan murakabah? Ini ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama kita. Ya, pertama adalah merasa selalu diawasi oleh Allah sehingga terdorong senantiasa rajin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi metode murakabah ini tidak hanya sekedar kita takut karena hendak melakukan kemaksiatan dan kita merasa diawasi oleh Allah, tetapi sekaligus ada energi dalam diri kita untuk melakukan perintahnya. Oleh karena tentu kita pahami bahwa keridaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya terbangun karena adanya kemampuan diri untuk menghindari kemaksiatan, tetapi sekaligus memiliki kemampuan daya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan diistilahkan seorang anak-anak yang berkata kepada orang tuanya, "Bu, saya sudah saleh. Kenapa? Saya sudah tinggalkan semuanya, tinggalkan rokok, tinggalkan minum, juga sudah meninggalkan sholat." Nah, ini kan suatu pernyataan yang tidak balance. Jadi murakabah itu adalah upaya bagaimana seseorang itu merasa terawasi sehingga berhindar, berupaya menjauhi yang namanya larangan. Tetapi sekaligus dalam dirinya muncul upaya bagaimana supaya dia selalu siap untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, yang kedua, untuk membangun metode murakabah ini sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Al-Husain Al-Juzairi, beliau menyatakan bahwa kesuksesan ya dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah hendaknya engkau memaksa jiwamu merasa diawasi oleh Allah dengan metode murakabah ini. Jadi tentu murakabah ini ya bukan berarti sesuatu yang sangat mudah, tapi perlu juga ada latihan. Nah, ada latihan. Bagaimana? Ya sama halnya kalau kita menjadikan sesuatu itu selalu hadir di depan kita. Ya, kita kan semuanya pernah jadi kecil. Ya, pernah kita kecil. Dan yang kita jadikan idola memberikan nasihat itu adalah kedua orang tua kita. Manakala ada sesuatu yang hendak kita lakukan, itu selalu kita persepsikan, apa ini setuju orang tua saya atau tidak. Artinya dia menghadirkan orang tuanya ketika hendak melihat sesuatu atau memilih sesuatu. Demikian juga kita menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini lebih susah lagi. Kenapa? Kalau kedua orang tua kita atau guru kita itu kan berwujud material, sangat mudah untuk diingat. Ya, sangat mudah untuk diingat, dan sewaktu-waktu bisa kita ketemu, diinterogasi, ditanya-tanya tentang apa yang kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yakni berwujud tapi tidak bisa kita lihat secara langsung, apalagi Tuhan tidak pernah menginterogasi kita selama dalam hidup. Kalau orang tua kita kembali dari sekolah, kembali dari mana saja, kan bisa saja ditanya, kamu dari mana tadi? Kerja apa kamu tadi? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Makanya melakukan atau menjadikan murakabah ini sebagai upaya pendekatan diri atau pensucian diri kepada Allah memang lebih sulit. Tetapi itu bisa kita wujudkan dengan adanya upaya, dengan adanya latihan. Ya, dengan adanya latihan. Dengan latihan itulah, kalau sudah terbiasa dalam diri kita, sudah mengkristal dalam diri kita, maka saya akan insya Allah akan terbangun bagaimana selalu kita menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Maka itulah namanya ma'iyatullah, selalu ada kebersamaan dengan Allah. Nah, karenanya untuk bagaimana murakabah ini terbangun dalam diri kita, maka beliau mengatakan hendaknya ilmu yang engkau miliki bagaimana? Tampak di dalam perilaku lahirmu sehari-hari.
Jadi saya yakin kita semuanya adalah beriman. Tahu kalau dimanapun kita berada Allah melihat kita. Tahu kalau Allah itu ada hukum balasannya. Apakah surga dengan karena kebaikan, neraka karena kejahatan. Kita tahu, dan bahkan kita semuanya yakin dan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memonitori kita, mengetahui kita, keberadaan kita, apapun yang kita lakukan. Tapi yang jadi persoalan, mampukah pengetahuan ini sinergi dengan perilaku kita? Ya, kan biasa kita kada nita kaji wong Allah taala, tapi ipigo matir na caci wong Allah taala kan. Artinya tidak bersinergi apa yang kita paham, apa yang kita ketahui dengan apa yang kita tampilkan secara lahiriah. Nah, inilah kata Ahmad bin Muhammad Husain Al-Juzairi, bahwa untuk membangun muraqabah itu, yang pertama itu dulu ilmu kita. Bagaimana ilmu itu kita siap bersinergi dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan inilah, kalau inilah misalnya kita jadikan sebagai pedoman patokan untuk mewujudkan muraqabah, saya kira tidak ada kesulitan bagi kita. Semua kita yakin Allah melihat kita, Allah ada di mana-mana, tapi sejauh mana implementasinya memberi ya pengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya kata Ahmad inilah yang pertama kita bangun. Jadi kalau kita sudah punya ilmu tentang ini, dan saya yakin kita semuanya paham itu, tinggal kita bersinergikan bagaimana ilmu ini mampu kita jawantahkan dalam bentuk tindakan. Makanya muraqabah itu menjadikan Allah sebagai pengawas, tentu dasarnya dengan ilmu. Seseorang yang tidak punya ilmu tidak bakalan bisa muraqabah. Tidak bakalan bisa muraqabah. Tetapi orang yang muraqabah itu pasti diawali dengan ilmu. Tetapi ilmu itu tentu dengan melalui berbagai macam cara, termasuk salah satu medianya seperti ini. Tapi saya kira mewujudkan muraqabah bukan ilmu yang sampai bagaimana kita pelajari bertahun-tahun, sangat sederhana. Begitu seseorang beriman, maka dia sudah bisa memiliki ilmu muraqabah itu. Makanya semua orang punya potensi untuk melakukan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ilmunya sangat sederhana. Makanya jangan diherankan kalau ada orang ilmunya sederhana, bahkan boleh jadi sangat-sangat pas-pasan, tapi muraqabahnya lebih tinggi daripada seorang ilmuwan. Mengapa? Oleh karena semua orang punya potensi untuk melakukan muraqabah. Asalkan seseorang itu sudah muslim, saya yakin berarti sudah memiliki ilmu muraqabah itu. Artinya ada pengetahuan dasar bahwa dia yakin ada Allah, Allah senantiasa melihatnya, Allah senantiasa memonitorinya, berarti sudah punya potensi untuk melakukan muraqabah. Akan tetapi karena muraqabah itu adalah salah satu metode yang harus juga kita jalani dengan apa istilahnya, dengan latihan, maka tidak semua orang bisa memilikinya. Makanya kaum muslimin tentu biasa kita mendapati keanehan-keanehan, ya, ketakjuban kita kepada seseorang yang ternyata bukan itu lahirnya kepada orang yang memiliki segudang ilmu, tetapi kepada orang yang sederhana. Mengapa? Oleh karena muraqabahnya itu beda dengan kita. Apalagi kalau orang yang sibuk itu, Pak, ya, orang yang sibuk itu pikirannya lebih banyak mungkin menulis, bukan berarti menulis itu tidak baik, itu juga suatu pahala. Tetapi konsennya menghadirkan Tuhan boleh jadi bagi orang yang tidak banyak kesibukannya itu lebih tinggi. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa perlu kita memanfaatkan waktu yang senggang itu. Itu artinya suatu potensi luar biasa bagi diri kita, bagaimana untuk selalu menghadirkan Tuhan. Akan tetapi kalau muraqabah itu sudah terbiasa, sudah mendarah daging dalam diri kita, bukan hanya mengingat Allah maka Allah itu hadir pada diri kita, tetapi spontanitas muraqabah itu ada pada diri kita. Mata kita terbuka, ya, mulut kita siap berbicara, siap makan, maka di situ hadir Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi begitu terbuka mata kita, maka terjadi muraqabah. Karena sudah ada spontanitas kerja antara iman, akal pikiran, dan apa yang menjadi bagian latihan pada diri kita. Jadi ada 3 sinergi itu yang harus kita upayakan dalam diri kita, ilmu, iman, ya termasuk akal pikiran. Dan kalau itu kita sudah lakukan, maka hasil daripada muraqabah itu sudah kita wujudkan dimanapun kita berada. Bahkan kalau muraqabah ini sudah mendarah daging pada diri seseorang, bukan hanya pada saat dia sadar, ya. Kalau sekarang kita akan sadar, tapi tidur pun sekalipun, ya, tidur sekalipun dia senantiasa juga muraqabah. Coba saya mau coba kita tanya pada diri kita. Pada saat kita tidur, boleh jadi di mana ada peluang pada kita melihat misalnya seorang gadis cantik, tidak ada orang melihat kita, mengajak kita melakukan kemaksiatan, sejauh mana pertahanan diri kita? Kalau muraqabah seseorang itu sudah kuat, meskipun dalam mimpi, bukan di alam nyata, berani dia mengatakan tidak, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sudah lolos sebetulnya, muraqabahnya sudah kuat. Mungkin dia mimpi, ya ada orang menyodorkan uang itu bukan dari sesuatu yang halal, itu dalam mimpi dan sangat dibutuhkan uang itu, tapi dia berani mengatakan tidak. Kenapa? Karena muraqabahnya itu begitu kencang dalam dirinya, ya. Tetapi sebaliknya, kalau ada seseorang di balik mimpinya itu masih banyak melakukan kemaksiatan, itu tanda bahwa muraqabah kita itu belum merasuk dalam diri kita. Kenapa? Karena masih dalam alam sadar kita mampu mengatakan tidak. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang dalam mimpinya belum mampu mengatakan tidak untuk melakukan kemaksiatan, maka itu sangat kemungkinan dalam alam nyata, dalam alam kesadarannya pun melakukan kemaksiatan. Karena apa? Penangkal dirinya untuk menjaga dirinya itu belum begitu maksimal. Nah, tentulah bisa kita melihat, ya, melihat dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita selintanya menanya dalam diri kita, tapi saya kira itu bisa kita rasakan dalam diri kita. Ya. Kemudian kita melihat, kalau muraqabah itu, ya, sebagai sesuatu yang amat penting, maka paling tidak ada 4 macam muraqabah yang barangkali perlu menjadi upaya bagaimana kita supaya senantiasa menjaganya. Yang pertama adalah muraqabah fi taatillah, yakni bagaimana melakukan kedekatan dalam ibadah. Bagaimana ini? Jadi kalau muraqabah dalam ibadah, maka yang muncul dalam diri kita adalah al-khusyu' wal ikhlas. Sebutlah kita salat karena kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka kekhusyuan kita itu luar biasa. Dan keikhlasan kita itu betul-betul hanya tertuju kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Tidak ada yang lain kecuali kepada Allah. Inilah pentingnya muraqabah. Kalau muraqabah itu dimiliki seseorang dalam melakukan ibadah, itu sangat tinggi kualitasnya, sangat tinggi nilainya. Jadi bagi orang yang tidak memiliki muraqabah, bagaimana? Meskipun sama-sama ibadah dengan yang lain, sama-sama makmum dari seorang imam, tapi nilai ibadahnya itu beda. Apa yang menyebabkan? Karena muraqabah ini yang beda. Ada orang yang hadir melakukan ibadah, tapi tidak menjadikan Allah sebagai pengawas dalam dirinya. Boleh jadi Allahu Akbar itu lewat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lewat saja. Rukuk sujud selesai lewat saja. Tidak ada bekas. Mengapa? Oleh karena tidak berupaya menghadirkan Allah di dalam dirinya. Padahal ya tentu kita memahami bahwa salat yang berkualitas itu adalah karena kekhusyuan. Jadi luar biasa muraqabah ini, Pak. Itu khususnya kaitannya dengan ibadah. Yang kedua adalah muraqabah fil ma'asiyah. Adakah juga muraqabah dalam maksiat? Ada. Tapi tentu tidak menjadikan Allah itu sebagai apa ya? Ketunasugi variare, ya kan? Variare. Bagaimana namanya variare itu? Kalau kita melakukan suatu hal yang dilarang oleh guru kita,
di depan guru kita melakukan apa yang dilarang itu namanya pariare kan? Ya, pariare. Nah, ini justru lebih bahaya. Kenapa? Dia tahu Tuhan melihatnya, tapi tetap juga berani melakukan kemaksiatan. Tapi muraqabah bil maksiat, apa yang dimaksudkan? Hendaknya kita kembali cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada satupun manusia yang lepas daripada kemaksiatan, tetapi tentu yang menjadi jalan terbaik baginya adalah bagaimana kejahatan yang pernah dia lakukan itu cepat dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak hanya sampai di situ, tetapi juga sekaligus berusaha bagaimana menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan itu. Nah, yang ketiga adalah muraqabatul mubah. yakni kedekatan dalam bentuk mubah, artinya boleh. Misalnya sifat syukur, ya, menjaga adab-adab, perilaku-perilaku, tata sopan, berbicara, ya, berkomunikasi dengan orang tua, dengan anak-anak dan sebagainya. Itu suatu hal muraqabah yang sifatnya mubah, boleh. Tapi bagi orang yang memaknai semua hidupnya itu adalah ibadah, maka meskipun dia tahu Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan anak-anak, tapi dia juga tetap berupaya bagaimana komunikasinya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Ya tentu kata-katanya ditapis, diseleksi, yang mana kira-kira cocok dan bisa disenangi oleh orang lain. Ya, demikian juga istilah rasa syukur. Rasa syukur itu bagian istilah muraqabah fil mubah. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana yang Allah berikan sebagai sebuah anugerah itu bisa diarahkan kepada jalan yang benar. Ya. Yang berikutnya muraqabah fil musibah. Ya, muraqabah fil musibah. Bagaimana? Tentu kita pahami dalam hidup ini tidak ada satupun yang lepas daripada istilah musibah. Meskipun ada sifat musibah secara individual, secara kelompok, dan ada juga musibah yang lebih besar lagi. Ada yang seperti itu. Tapi bagaimana seseorang yang sudah memiliki muraqabah dalam dirinya di saat dia ditimpa musibah? Tentu ar-ridha, dia rela menerima musibah itu. Ya, ini ada pernyataannya Imam Al-Ghazali. Ya, ada empat macam manusia pembohong besar. Salah satu di antaranya adalah orang yang tidak rela menerima bala atau musibah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ya tentu kita pahami semuanya bahwa musibah itu ya tentunya sumbernya dari Allah. Tapi bagaimana musibah itu bisakah di-manage? Ya, dan bagaimana musibah itu bagian pada ujian pada diri manusia. Jadi sebetulnya musibah ini, Pak, itu sudah dipastikan pada diri semua manusia. Akan tetapi berkat kebaikan seseorang, ya mungkin karena sedekahnya, hubungan baiknya sesama manusia dan lain sebagainya, menyebabkan ya musibah yang diarahkan kepadanya itu bisa diringankan. Itulah makanya muraqabah fil musibah ini itu perlu juga kita jadikan sebagai kekuatan dalam diri, bagaimana meridhoi, rela menerima apa yang Allah sudah tentukan pada diri kita. Ya, makanya jangan kita heran kalau ada kelompok tertentu tidak mau berdoa. Ya, kalau semacam kita ini tidak berdoa itu namanya sombong. Tapi ada kelas VIP memang, ya tidak mau berdoa. Kenapa? Karena muraqabahnya fil musibah yang sangat maksimal. Apapun yang dijatuhkan kepada dirinya dia terima bulat-bulat. Dia terima sepenuhnya dari Allah. Ya. Meninggal keluarganya dia terima, meninggal suaminya, meninggal anaknya, meninggal istrinya dia terima. Saya kira sangat populer sebuah cerita sahabat Rasul SAW, ya dia tinggalkan anaknya dan istrinya, ya boleh jadi waktu itu memang sudah sakit-sakitan. Kemudian dia pergi berperang, ya. Kemudian di tengah melakukan jihad fisabilillah, anaknya di belakang meninggal dunia.
Begitu kembali di keluarganya, bagaimana istrinya? Karena tinggi sekali murakabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berupaya bagaimana suaminya itu tambah menerima ujian Allah. Bayangkan kalau kita punya anak kecil ditinggalkan sudah berbulan-bulan, ya kan? Pasti rasa rindunya itu luar biasa untuk kembali bersatu dengan keluarga. Nah, apa yang terjadi? Begitu dia kembali, istrinya ini karena murakabahnya pun musibah sangat tinggi. Pertama, dia layani servis dengan baik. Ya, perbaikilah makanannya, dia jamu dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan, yang menyenangkan. Meskipun suaminya sudah tanya, mana anak kita? Nah, dia bilang sebentar itu Kanda, kita makan dulu lah, mandi dulu lah, dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam dilakukan. Ya, nah begitu selesai dia makan, selesai mandi dan sebagainya, ya mungkin dia juga sudah bersenang-senang dengan keluarganya. Bertanya lagi, mana anak kita? Karena istrinya sudah tahu suami saya sudah puas, sudah senang, kembali segar, fresh, baru dia kasih tahu bahwa kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia sedih. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki murakabah fil musibah, bagaimana? Belum dikembali suaminya, boleh jadi dia sudah telepon, meninggal anakmu, pulang ke cepat, kan seperti itu. Ya, tetapi karena perempuannya ini memiliki murakabah yang begitu kuat, dia tetap tegar menghadapi ujian-ujian itu. Dan dia kembalikan bahwa apa yang terjadi ini adalah tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya musibah itu inda sadmatil ula. Jadi hanyalah musibah itu dilihat kekuatan seseorang pada awal terjadinya. Kalau nanti bilang 3 hari, 4 hari atau 1 bulan, apalagi sudah tahunan, baru katakan dia sabar, ya bukan lagi itu. Bukan itu yang terbaik. Nah, jemaah yang saya muliakan. Makanya di dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan, Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ini adalah ayat yang sangat dekat dengan istilah murakabah ini. Bagaimana yang melihat kamu ketika kamu melaksanakan ibadah, wa taqallubuka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik apa yang kamu lakukan. Nah, ini ada tafsiran yang dikemukakan oleh Ikrimah bahwa Allah Subhanahu wa taala yaraka qaiman wa raki'an wa sajidan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lepas kontrolnya pada diri Anda ketika Anda berdiri, ketika Anda ruku, juga ketika Anda bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan. Tetapi dalam pengertian pengembangan yang lainnya, kalau itu adalah simbol-simbol, kalau saja Allah melihat kamu melakukan kebaikan, apatah lagi kamu ketika melakukan kemaksiatan. Artinya Allah lebih paham lagi apa yang kamu lakukan. Ya kan, saya kira bisa dianalogikan. Kalau anak kita melakukan kebaikan itu, ya kadangkala kita tidak terlalu perhatikan lagi karena sesuatu yang kita ridhoi, sesuatu yang kita senangi. Ya, anak kita pergi misalnya pergi masjid salat, itu sudah biasa aja dan tidak perlu kita tanya-tanya. Tetapi kalau ada potensi kemaksiatan dilakukan anak kita, misalnya dia pergi ke lapangan main-main dengan kawannya, itu biasanya kita lebih sekret dalam mewawancarai setelah dia kembali. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melakukan saja kebaikan, tidak ada satupun gerakan yang dilakukan melainkan Allah tahu. Nah, bagaimana saja dengan perilaku-perilaku yang kita lakukan, manakala tidak dalam bentuk ibadah, pasti Allah Subhanahu wa taala lebih berusaha mengetahuinya lagi. Meskipun tidak ada istilah lebih berusaha, dalam artian Tuhan pasti mengetahui sekecil apapun yang kita lakukan. Jadi saya kira ini semacam pengantar dari saya, siapa tahu ada diskusi nanti kita kembangkan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, kita sudah mendengarkan paparan materi dari guru kita tentang murakabah. Memang murakabah dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang beriman merupakan hal yang sangat fundamental, yang sangat penting bagi kehidupan kita di dunia yang singkat ini, terutama kehidupan akhirat kita. Karena betapa tidak kalau untuk
kejayaan dunia dan akhirat, memang harus kita selalu berada dalam murakabah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, terutama pendekatan kepada Allah dengan at-ta'at ilallah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pelaksanaan ibadah secara mahda dan gairu mahda, dan atau secara muamalah. Karena secara muamalah ini baik dari status sosial, kepemimpinan dan seterusnya adalah merupakan izadiyatil amanah fantasi risa'ah, merupakan amanah itu kepemimpinan dan seterusnya, itu adalah merupakan amanah yang sangat besar. Tentu kita dimurakabah oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya semuanya kita tahu berada dalam pengawasan Allah, maka insya Allah dunia ini akan aman dan akan tepat pada sasarannya, apapun yang direncanakan atau di pemerintah dan seterusnya, insya Allah, karena tidak akan salah sasaran, akan sampai pada tempatnya. Saya kira di antara kita jamaah ada yang bertanya, pertama 1, 2, 3 orang, silakan. Ada perempuan di belakang. Ya, Pak Ketua Takmir Masjid, Karam Dr. Insinyur Haji Amir Chonen, dipersilakan. Perempuan dulu di belakang. Oh, ada perempuan dulu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Prof. Masrur. Hah? Tempat duduknya ya. Oh iya, jadi menarik. Dokter Haja siapa? Menarik, Prof. Apa yang telah disampaikan terkait dengan murakabah. Jadi Dokter Nurnanisih merasa selalu diperhatikan oleh Allah, merasa selalu diintai istilahnya. Jadi kalau dalam kajian yang biasa kita dengar ada muhasabah, murakabah, mujahadah dan sebagainya. Ada sedikit mungkin yang saya ingin, mungkin bukan berbeda dengan Prof, sedikit ini pengistilahan. Tadi menghadirkan Allah dengan merasakan kehadiran Allah. Saya kira ada perbedaan menurut pemahaman saya, Prof, ya, Tabe. Menghadirkan itu seakan-akan ini sedih lo pahadir ipuange, menghadirkan, sementara mungkin bisa dari awamnya bisa memberikan persepsi yang berbeda atau pemahaman yang berbeda dengan merasakan kehadiran Allah. Maka menghadirkan seakan-akan kita punya kekuatan untuk menghadirkan, padahal mungkin wahwa ma'akum aina ma kuntum, Allah kan selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita, bersalawat kita merasakan kehadiran Rasulullah dalam pada saat kita berselawat. Cuman mungkin ini Prof, murakabah itu begitu mudah, tapi di dalam pelaksanaannya memang susah, karena ini tadi Prof katakan terkait dengan penyucian, kesucian hati ya, penyucian jiwa kita, karena ibarat hati itu cermin. Kalau kotoran-kotoran kita banyak, cermin kita akan gelap. Jadi merasa murakabahnya itu akan butuh proses-proses. Jadi saya kira sebelum ke murakabah itu Prof, Tabe, mungkin ada fase-fase yang harus kita lakukan untuk merasakan betul bahwa memang Allah selalu melihat kita. Ya, jadi penyucian apa yang harus kita lakukan supaya memang kita merasakan bahwa Allah memang ini. Walaupun sebenarnya kita tidak pernah berpisah dengan Allah, karena dalam Al-Quran sendiri dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Saya kira itu mungkin Prof, tahapan-tahapan apa kira-kira kaitannya dengan penyucian jiwa, sehingga kita memang merasa bahwa Allah melihat kita, selalu mengintai apa yang kita lakukan ya. Ya, saya kira seperti itu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan murakabah bil musibah. Ada orang yang saya lihat di masjid ini
ketika habis salat tidak pernah berdoa. Dia hanya baca Qul Huwallahu Ahad, surat apa, ayat kursi dan lain sebagainya. Kalau saya lihat orang itu, mungkin dia tidak pahami muraqabah bil musibah itu. Tapi memang pandangannya yang mengatakan bahwa habis salat itu tidak boleh berdoa. Ada yang begitu, tidak boleh berdoa. Karena dia menafsirkan hadis kalau saya tidak salah, berdoa itu paling bagus dilakukan sebelum berhenti salat, di ujung salat. Apakah pada saat dia sujud atau pada saat dia tahiyatul akhir. Nah, bagaimana membedakan ini muraqabah bil musibah ini pada orang yang bersangkutan? Apakah dia memang muraqabah bil musibah atau pandangannya memang yang mengatakan tidak boleh berdoa? Tidak boleh berdoa. Itu yang pertama. Masih berkenaan dengan muraqabah bil musibah. Ada cerita dulu di zaman Nabi, ada seorang ibu, namanya Ummu Sulaim. Suaminya itu Abu Talha. Memang dia melahirkan seorang anak ibu ini pada umur 3 tahun. Padahal anak yang semata wayang ini sudah lama sekali dia tunggu. Baru dia melahirkan 3 tahun umurnya anak itu. Sekali waktu ketika suaminya mau pergi bekerja di tempat lain, anaknya dalam perjalanannya ke tempat kerja itu sakit dia, sampai pada akhirnya meninggal itu anaknya. Padahal Abu Talha ini masih sementara bekerja. Tapi istri yang tahu bahwa anaknya sudah meninggal dunia ini, itu seperti Ustaz katakan, apakah istri ini bisa tergolong sebagai muraqabah bil musibah? Karena dia lakukan aktivitas terhadap anak yang sudah meninggal itu bagus sekali. Dia masukkan di dalam kamar dan seterusnya. Tiba-tiba sore hari pulang suaminya Abu Talha itu, dia perlakukan dengan bagus sekali lagi. Dia cuci kakinya dan seterusnya. Ya. Nah, ternyata pada subuh harinya, ketika dia mau pergi salat subuh di masjid, Abu Talha ini, lalu dia katakan sama istrinya, kepada istrinya, saya mau ke masjid. Lalu istrinya mengatakan, ada saya punya pertanyaan satu, Pak. Sudikah Bapak menjawabnya? Silakan. Kalau ada orang yang menitipkan barang kepada Bapak, dan barang itu sudah mau diambil oleh yang punya, kira-kira apa tindakan Bapak? Langsung dia katakan bahwa tidak mungkin saya mau tahan barang itu. Pasti saya serahkan sama orang yang punya barang itu. Lalu istrinya mengatakan, anak kita yang berumur 3 tahun itu sudah diambil oleh Allah. Sudah meninggal dunia. Lalu suaminya mengatakan bahwa di mana anak kita? Ada di kamar. Dia pergi lihat anaknya di kamar. Baru dia cepat-cepat pergi salat di masjid. Sampai di masjid, langsung ketemu dengan Rasulullah. Rupanya Rasulullah sudah tahu bahwa orang yang bersangkutan ini, suami istri ini, itu muraqabahnya bil musibah itu tinggi sekali. Ya. Lalu dikatakan bahwa rahmat Allah akan senantiasa berada pada kamu. Orang-orang yang modern sekarang mengatakan bahwa ini punya kecerdasan emosional yang tinggi. Orang cerdas dalam beremosi. Cerdas emosionalnya sangat tinggi. Tapi saya melihat bahwa penjelasan tadi Ustaz, ini muraqabah bil musibahnya ini tinggi orang ini. Apakah betul yang seperti itu dikatakan muraqabah bil musibah? Yang ketiga Ustaz, banyak cara memang kita mendekati Tuhan. Merasa dilihat oleh Allah dan seterusnya. Orang sufi itu, dia melakukan 3 metode. Ada namanya metode takhalli. Metode takhalli itu metode yang pertama meninggalkan semua yang jelek-jelek. Kalau dia sudah tinggalkan yang jelek-jelek, maka tiba pada takhalli. Takhalli itu menggunakan itu. Menggunakan nama Allah dalam aktivitasnya. Pada yang ketiga tajalli, itu adalah pengaplikasian daripada takhalli tadi itu. Ini satu cara juga Ustaz ini. Tapi kelihatannya
makbul juga sebenarnya dibanding dengan metode-metode yang mereka yang banyak dilakukan itu tadi muraqabah itu. Bagaimana kira-kira perbandingannya Ustaz, antara metode yang dilakukan oleh para sufi ini dengan metode yang muraqabah lillah tadi itu yang berkenan dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Bisa bertanya moderator. Pranus Haji Muhammad Ilyas Umar. Saya itu Prof agak senang lebih banyak agak senang menerima apa adanya. Jadi Mak Jabari selibus. Nah, bagaimana dengan kaitan muraqabah ini? Saya misalnya kalau mas tumpah jangan, nah urusan saya biasa langsung masih masuk ke dalam salat. Ketika itu pernah nih, pernah puwernya nggak puang ede, tak ganggu salatku. Apa kategori di mana itu? Jadi apakah ini bukan dalam arti muraqabah yang kurang, ataukah memang jabarinya yang terlalu tinggi? Atau saya biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang saya anggap itu tidak diredahi atau sia-sia. Pesantren sih, makum itu mirip uangnya dewi seledani ini. Itu saya situ itu gimana solusi begitu, Prof? Terima kasih. Ya, baik. Zoom. Iya, ada. Moderator Silakan. masih bisa moderator. Iya. Lewat Zoom Baik. dipersilakan dengan hormat. Baik. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan yang berat-berat semuanya ini. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Sebetulnya menghadirkan Tuhan itu lain juga memposisikan Tuhan sebagai CCTV ya. Itu tadi kalau saya katakan CCTV itu kaitannya muraqabah. Artinya selalu menghadirkan Tuhan itu sebagai pengawas dalam dirinya. Itu muraqabah. Kalau misalnya kita menghadirkan Tuhan, ya menghadirkan Tuhan, itu adalah efek daripada muraqabah. Jadi kalau muraqabah seseorang itu sudah jalan dengan baik, ya yang tadinya hanya sekedar Tuhan itu sebagai pengawal ataukah sebagai pengintai dalam dirinya, maka dengan sendirinya Tuhan itu hadir dalam dirinya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Jadi efeknya itu selalu kepada menghadirkan Tuhan sebetulnya. Tapi salah satu metodenya untuk menghadirkan Tuhan itu tadi dengan cara muraqabah. Tuhan tidak akan mungkin kita merasakan hadir tanpa melalui metode muraqabah. Jadi sesuatu yang harus kita sinergikan itu ya. Baik. Yang kedua, ya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haji itu, ya itulah bentuk muraqabah fil musibah. Itu pas sudah seperti itu, ya. Artinya bagaimana seseorang itu ridho terhadap musibah yang Allah takdirkan pada dirinya, ya. Jadi dia menerima apa adanya, dia menerima bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa ridho menerima dengan tulus karena itu suatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan ya at-tahalli ya bedanya itu hanya titik saja itu Pak. At-tahalli berarti melepaskan, membuang perilaku-perilaku yang jelek pada dirinya. Kemudian at-tahalli memakai perilaku-perilaku yang baik ya. Yang tadinya misalnya sering bohong, sering menipu, dengan at-tahalli ya dibuang semuanya itu. Kemudian at-tahalli maka dia memakai sifat kejujuran, keadilan, maka itulah namanya at-tahalli wat-tahalli. Kemudian at-tajalli ya dia sudah mengimplementasikan daripada apa yang sudah ada pada dirinya. Ini semuanya metode yang ada pada ulama kita dan semuanya itu adalah baik dan tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Ya, makanya
Kalau ada metode A, metode B, itu adalah pilihan-pilihan kepada kita untuk menyesuaikan yang mana kira-kira lebih pas bagi diri kita. Karena pada prinsipnya semua metode itu adalah baik, ya. Tetapi yang terpenting di situ yang mana kira-kira lebih cocok dan mungkin lebih rasional bagi kita, ya itulah kita coba jawantahkan atau aplikasikan di dalam diri kita. Saya kira begitu Pak Haji. Ada pertanyaan pertama tadi Pak Haji itu saya lupa. Oh ya, tidak mau berdoa. Ada memang orang karena tingkat ketaatannya, tingkat jabarinya ya mungkin seperti Pak Ilyas tadi kemukakan itu sudah sangat tinggi. Tetapi bukan berarti bahwa orang ini putus asa, beda. Tetapi karena dia meyakini bahwa apapun yang terjadi pada diri saya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak merasa tidak perlu berdoa. Tidak. Dan kalau dia merasa berdoa, berarti masih mengintervensi keinginan Tuhan dan seolah-olah menolak kehendak Tuhan. Itulah pahamnya. Jadi misalnya, ya Allah, selamatkanlah aku dari perjalanan ini. Padahal Allah kan sudah mentakdirkan ada musibah di perjalanan nantinya. Nah, kalau dia berdoa seperti itu, maka dia merasa seolah-olah melakukan permintaan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya dia tidak perlu berdoa. Tetapi itu tadi saya katakan, jangan kelas-kelas kita, ada kelas-kelas tertentu yang seperti ini. Memang kelasnya itu sudah sangat tinggi, istilahnya pikirannya itu mungkin hanya Tuhan sajalah seperti itu, ya. Pikirannya hanya Tuhan. Ya, kalau kita kan ya masih bercampur baur, ya, banyak kepentingan kehidupan, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat dan sebagainya, itu semuanya menjadi pikiran. Ya, tetapi bagi orang seperti ini, karena merasa kedekatannya kepada Allah sangat tinggi, akhirnya apa? Dia tidak perlu berdoa karena segala yang terjadi itu pada diri Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tentu ada juga bertanya, kenapa ada ulama begitu luar biasa keulamaannya, dia malah seorang wali tapi juga senantiasa berdoa. Tentu dengan pemahaman yang berbeda. Ya, kalau itu tadi tidak berdoa karena kaitannya dengan takdir yang mana Allah tidak bisa diintervensi, maka apapun yang terjadi itu tetap kehendak Allah, dan dia malu berdoa oleh karena seolah-olah mengintervensi keinginan Tuhan. Tetapi yang kedua ini tadi, dia seorang ulama besar, dia punya kedekatan dengan Allah sangat tinggi, tapi kenapa dia berdoa? Karena dia menjadikan doa itu sebagai ibadah. Bagaimana sebagai ibadah? Karena kita ini adalah manusia lemah, manusia yang tidak punya kekuatan, yang punya kekuatan itu adalah Allah, maka sepatutnya kita minta. Adapun persoalan terwujud atau tidak terwujud, ya terserah Allah, kan sama dengan kita. Jadi saya kira kalau kita ini berdoa masih boleh jadi lebih dominan keinginan itu untuk dikabulkan, ya kan? Ya Allah, selamatkan aku. Memang tujuannya kita untuk selamat, tapi bagi orang yang tinggi itu tadi meminta doa untuk selamat, bagaimana? Boleh jadi karena memang untuk diselamatkan, tetapi karena ketinggian kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan dirinya sebagai sosok yang lemah di hadapan Allah. Allah mau terima atau tidak terserah kepada Allah. Ya. Jadi kena bala atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena saya ini adalah hamba manusia yang lemah, maka sepatutnya memposisikan diri orang yang tidak punya daya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Jadi kalau toh ada misalnya orang karena pahamnya itu lain lagi. Lain lagi. Artinya kalau saya berdoa terbaik itu memang salah satu tempatnya adalah sholat, ya. Tetapi tidak berarti bahwa di tempat lain itu tidak perlu berdoa atau tidak boleh berdoa, ya. Sama hanya kalau saya katakan tempat belajar itu yang baik di mana? Di sekolah. Tapi apakah hanya kita belajar di sekolah saja? Ya kan? Rancu kalau hikanya orang seperti itu.
Ya, tempat belajar itu di mana? Di sekolah. Tetapi apakah hanya kita belajar kalau di sekolah? Tentu tidak. Bagi orang yang betul-betul mau mendapatkan ilmu, ya semua waktunya dimanfaatkan untuk belajar. Begitu juga orang yang menjadikan doa sebagai wadah, memposisikan diri sebagai manusia lemah, ya tentu salat itu adalah tempat baik untuk berdoa. Tapi tidak hanya berdoa pada saat dia salat. Iya. Makanya semua aktivitas kita hampir semuanya itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mau tidur, padahal tidur saja berdoa, ya kan? Iya. Kalau tidur kan tidak ada ditabrak mobil kan? Tapi kenapa berdoa? Ya kan? Saya kira aktivitas paling ringan konsekuensi mudaratnya adalah tidur. Tapi kenapa kita tidur juga berdoa? Apatah lagi yang lain-lain? Mau ke kampus, siapa tahu? Ya di pinggir jalan ada capek, ada apa dan sebagainya. Maka sepatutnya kita tidak pernah lepas dengan doa. Dan itu menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia lemah, segalanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita mengatakan karena ada paham begitu, jangan terkesan kita sombong. Ya, jadi kalau ada paham seperti itu ya kita kembalikanlah bahwasanya doa itu adalah menunjukkan diri kita sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu Pak Haji. Ya, terakhir Pak Ilyas. Memang di dalam ibadah sholat itu juga latihan, ya, menghadirkan Tuhan itu, ya. Tapi itulah kata ulama kita, ada tempat paling tidak, kalau tidak bisa mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum, ya paling tidak ada di 3 tempat itu. Ya, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian pada saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga itu ada yang mengatakan pada saat kita sujud, ya. Itu tempat paling tidak. Tapi kalau bisa semuanya itu kan terbaik. Tapi kalau tidak bisa semuanya paling tidak di tempat itu. Makanya mengingat Allah ketika kita salat ini memang butuh latihan. Butuh latihan. Ya, kalau hari ini mungkin memang kadangkala apa ya, mungkin juga kadangkala kita bosan. Ya itulah tantangannya kepada kita. Tapi butuh latihan. Jadi saya kira inilah karena kita dibatasi oleh waktu. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Masih ada. Ya silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sangat berharga ini. Saya ingin menanggapi sedikit Pak, itu mengenai orang yang tidak berdoa umpamanya tadi saya dengar. Menurut namanya yang saya pahami Pak, kendati pun kita ini mempunyai tasawuf yang tinggi, tetapi tasawuf itu harus selalu dibingkai oleh syariah. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, niscaya aku perkenankan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang takbur, yang tidak terhadap ibadah saya itu akan masuk ke dalam neraka. Dan kalau kita melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Prof itu sampaikan, ya banyak sekali doanya. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, berzikir, berdoa pada setiap. Jadi minimal saya anggap itu Pak, artinya kurang mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti ayat Allah Pak, karena banyak sekali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Kenapa hamba ini tidak berdoa Pak? Ini artinya dia punya tasawuf melewati batas menurut saya. Ini minta maaf Pak. Ini biasa juga menilai seperti Rabi'ah Al-Alawiyah yang mengatakan ya memang cintanya kepada Allah begitu hebat.
Tapi dia mengatakan kalau saya ini beribadah karena mau surga, jangan saya masuk surga. Kalau saya beribadah hanya takut, saya takut neraka, jangan biar saya masuk neraka. Wah, kalau ini menurut saya juga karena Nabi itu ingin sekali surga dan minta dijauhkan dari neraka. Jadi kesimpulannya Prof, menurut saya hendaknya perasaan tasawuf kita ini atau ilmu tasawuf kita selalu diwingkai oleh syariah, sehingga bagaimanapun tetap kita itu harus berdoa karena Allah senang kalau kita berdoa. Ya, begitu juga wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inilah sekedar sedikit buah pikiran saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya tidak ada satupun yang bertentangan. Manakala kita pahami secara mendalam apa yang dilakukan oleh para sufi itu. Dan memang pilihan-pilihan seperti itu diistilahkan oleh Prof. Harus Nasution sesuatu yang tidak diperintahkan tetapi juga tidak dilarang kehidupan sufi itu. Ya, artinya kalau ada orang melakukan silakan, tapi kalau tidak, tidak juga. Kehadiran sufi itu adalah balancing dalam kehidupan kita. Manakala kehidupan manusia itu terlalu mencolok kepada kehidupan duniawi, maka kehidupan sufi ini harus dimunculkan. Tetapi kalau manusia terlalu ke sufi-sufian, maka ini lagi harus didorong supaya terjadi balancing dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau ada orang ya terlalu dunianya sangat meninggi, ya pokoknya tidak ada aktivitasnya kecuali mencari dunia misalnya, ya perlu didorong aspek mistiknya supaya terjadi balancing dalam kehidupan. Ya, jadi kehidupan sufi itu sendiri juga banyak bertentangan, tetapi dibutuhkan. Sufi itu kan tidak mempersoalkan mau membangun, bahkan ada yang tidak beristri dan sebagainya. Kalau kita kembali ke ajaran murni dalam Al-Quran, pasti bertentangan. Ya, kita kan diciptakan berpasang-pasangan, diwajibkan memakmurkan bumi dan sebagainya. Tapi ada tujuan-tujuan tertentu mengapa itu perlu. Ya, makanya tidak perlu kita semua jadi sufi. Bahaya itu kalau semuanya kita jadi sufi. Ya, tapi kalau tidak ada sama sekali jadi sufi, itu juga bahaya. Artinya tidak ada yang mengimbangi kehidupan kita. Ya, saya hanya berikan bayangan secara umum. Nah, tetapi pada persoalan doa, kalau kita spesifikkan itu tadi adalah sesuatu yang memang perlu pendalaman makna, yang pada hakikatnya tidak ada bertentangan, Pak. Orang yang berdoa tidak berdoa sama saja menurut saya. Karena apa? Tujuannya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu metodenya ini, tapi apa? Karena doa itu dimaknai sesuatu yang sifatnya meminta. Tapi bagi orang memiliki penghambaan yang sangat tinggi, menyerahkan sepenuhnya kepada diri Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak perlu meminta, dan gaya hidupnya seperti itu adalah bagian pada doa itu sendiri. Ya. Bagian daripada doa dalam artian sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nilai makna hakikat penyerahan sepenuhnya itu adalah doa? Itu. Jadi hakikat daripada doa itu adalah penyerahan diri. Karena kita tidak mampu mewujudkan keinginan kita, akhirnya kita menyerahkan kepada Allah supaya keinginan itu bisa terkabulkan. Tapi ada juga orang tidak perlu minta, karena sepenuhnya yang diserahkan untuk mengurusi dirinya itu juga Allah. Jadi hakikatnya ketemu sebetulnya. Ya, hakikatnya ketemu. Jadi kalau kita mau analisis sama saja. Cuma ada metodenya seperti ini, ada juga diam-diam saja. Ya kan? Seperti itu. Jadi jangan kita mempertentangkan antara satu dengan yang lain. Tapi yang pasti orang bertasawuf walam tasyarraf fakat tazanda, itu bahaya juga. Jadi step tasawuf itu memang tinggi, tapi kalau kita hanya step di sini langsung mau di sini, itu bahaya juga, ya kan? Jadi tasawuf dengan syariah itu sesuatu yang tidak pernah bertentangan. Tapi untuk mencapai menjadi sufi tidak bakalan bisa tanpa syariah, tidak bakalan bisa. Makanya jangan dikatakan bahwa orang yang suci itu nemuni dina sempajang cerita mati itu, ya kan? Cerita mati.
Nah, jadi orang yang mau menjadi sufi harus sholatnya ya harus bagus. Ya. Apa mak guru nih tentang sufi? Boleh jadi ada bedakan. Beda sufi dengan ahli tasawuf beda. Kalau ahli tasawuf semua orang bisa. Artinya kan ilmunya. Kita hanya tahu. Kita ini mungkin hanya ilmu tasawufnya saja. Tapi menjadi sufi itu tanda tanya bagi kita. Apa kita bisa? Orang yang mengejarkan ilmu tasawuf belum tentu dia sufi. Tapi ada orang sufi belum tentu dia juga ahli dalam ilmu tasawuf, ya kan? Jadi ada sufi tapi dia tidak tahu ilmu tasawuf. Tapi banyak orang tahu ilmu tasawuf tapi belum tentu dia adalah seorang sufi. Oh, liwacana tapi pangko kena wa na'udzubillah. Saya kira inilah ya sudah tandanya setakna ya. Saya kira sudah cukup ini ya. Baik, makasih. Dan saya masih ada. Oh iya. Masih ada. Dipersilakan lewat Zoom ya. Dengan hormat Dr. Asbar MSc. Makasih. Dr. Asbar. Assalamualaikum Dr. warahmatullahi Asbar wabarakatuh. dipersilakan dengan hormat. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak Pak Moderator. Alhamdulillah materi yang disampaikan oleh Pak Prof itu sangat baik sekali untuk kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang saya ingin tanyakan Prof, kita kan semua ini adalah profesi kita sebagai guru atau dosen. Nah, dari 4 murakabah yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, nah bagaimana mengaplikasikan dalam mensucikan diri kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai dosen, sebagai guru, supaya tujuan kita pembelajaran, capaian pembelajaran itu tercapai. Tentu kan ilmu yang disampaikan ke mahasiswa itu bisa tercapai dan bisa merubah perilaku mahasiswa. Karena perilaku mahasiswa itu bermacam-macam, ada memang yang hanya dengan kata-kata kaulan sadida, kaulan karimat sudah bisa mengikuti itu, tapi juga harus dengan ada yang sentuhan-sentuhan, kalau boleh saya katakan kata-kata paksaan atau kasar sedikit baru bisa berubah, Ustadz. Nah, bagaimana apa yang masuk itu tadi, mohon maaf karena saya lewat Zoom kurang jelas itu, apakah tadi masuk kategori murakabah apa tadi, mubah ya Ustaz? ya. Yang terkait dengan tata krama komunikasi dengan orang tua, anak dan orang lain. Nah, ini bagaimana mengaplikasikan ini sebagai dosen? Kemudian yang kedua yang belum jelas saya tadi dengarkan Ustadz ini mengenai murakabah tul maksiat. Nah itu yang maaf tadi karena agak putus-putus saya tidak jelas. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Prof. Makasih banyak. Baik. Nilai topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Saya kira ini pertanyaan yang cukup bagus, apalagi kita rata-rata profesi sebagai guru atau dosen. Mengajar itu perlu kita kembalikan dulu pemaknaan secara agama. Karena mengajar itu kadangkala pemaknaan secara kewajiban dari negara, ya kan? Itu beda. Pemaknaan secara negara, bagaimana mengajar tepat waktu sesuai dengan aturan-aturan, ya itulah yang kita pedomani. Tetapi kalau kita jadikan sebagai bagian murakabah, pengawasan Tuhan menghadirkan di situ karena mengajar itu juga salah satu daripada istilah ibadah. Meskipun ibadahnya itu ghairu mahdzah. Makanya motivasi seseorang yang mengajar karena menghadirkan Allah dengan mengajar karena sebagai suatu kewajiban semata itu beda. Kalau murakabah yang kita jadikan, maka unsur keikhlasan itu yang diutamakan.
keikhlasan mentransfer ilmu, membina anak sebagai tanggung jawab, ya sebagai seorang guru, dan bagaimana anak itu terjadi perubahan sikap dalam pengajaran itu. Tetapi tetap juga harus memperhatikan hal-hal yang berkenaan, tetapi misalnya membuat WhatsApp atau RPS sekarang istilahnya, tetap juga mengabsensi juga tetap, karena itu adalah bagian pertanggungjawaban kepada sesama manusia. Tetapi pertanggungjawaban kepada Allah itu juga lain. Dan inilah yang harus kita lahirkan sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tentu harus dilakukan secara ikhlas, ya. Jadi macam-macam orang mengajar itu. Ada memang orang mengajar dari hati nuraninya, menjadikan sebagai suatu kewajiban dirinya. Itu bapaknya Kamaluddin Abu Nawas, itu guru saya juga, Pak Kiai. Waktu beliau sakit keras di rumah sakit Unhas itu, apa yang disampaikan? Saya, Dr. Kama, dan adik-adik yang lain, dia sampaikan kepada saya. Ini ada pesannya Guru Taki Haji As'ad. Matilah kamu di dalam mengajar. Jadi beliau itu sekembali dari mengajar di Ma'had Masjid Raya, ditabrak mobil, itulah jalannya kembali kepada Allah. Dan beliau juga sampaikan kepada saya, termasuk juga abamu itu meninggal dalam keadaan mengajar. Artinya apa? Ini kedua orang berkali-kali mendapatkan peluang untuk menjadi pejabat di Kementerian Agama, tapi tidak pernah. Karena dia merasa punya tanggung jawab menyebarkan ilmu di pesantren. Artinya apa? Jadi misinya untuk mengajar, orang itu beda-beda. Ada orang memang mengajar untuk mentransfer ilmu, mentransfer perilaku dan sebagainya. Tapi ada juga orang mengajar itu ya untuk kesejahteraan hidup dan sebagainya. Itu juga tidak salah. Tetapi nilai hakikat daripada mengajar itu mesti harus ada pada diri kita. Nah, kalau itu ada muraqabah di sini, hadirkan Tuhan sebagai tujuan dalam kehidupan. Ini. Kemudian apalagi tadi yang terakhir? Oh, muraqabah fil ma'siyah. Muraqabah fil ma'siyah itu artinya kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang kadang-kala melakukan maksiat. Jadi kita menghadirkan Tuhan, merasa diawasi Tuhan, merasa pernah dilihat kalau pernah melakukan, kan seperti itu. Wah, dulu waktu saya, berarti kita kembalikan memori kita, mengingat bahwa pernah ada kesalahan yang saya lakukan, dengan itulah yang memotivasi kita untuk melakukan pertobatan kepada Allah. Dan boleh jadi di suatu waktu kita berhadapan dengan pilihan yang kemungkinannya pilihan itu adalah dosa. Di situ juga hadir kepada Allah, sehingga apa? Kita berhasil menghindar daripada kemaksiatan itu. Tadi saya istilahkan jana pariare. Itu bahasa Bugisnya, Pak. Artinya gimana? Dia tahu bahwa Allah hadir, Allah itu melihat dirinya, tapi tidak ada action, tidak ada perubahan perilaku. Itu kan juga kadang-kala terjadi pada diri kita. Murakabahnya ini belum maksimal. Ya, baru tahap memahami Tuhan melihatnya, tapi dia belum sanggup untuk menghindarkan diri untuk perilaku maksiat itu. Iya. Makanya muraqabah fil musibah fil maksiat ini sangat penting, apalagi sekarang ini kita diperhadapkan dengan berbagai masalah yang kemungkinannya iman kita tergerus dengan perbuatan maksiat itu. Saya kira inilah Pak ya, sudah siang. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil lana dzunubana wa sayyi'ati a'malina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu kalam. Allahumma fiq lakum thoriq wallahu li taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.